Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, terima kasih ya sudah nonton lagi channel aku. Di video kali ini kita akan bahas mengenai penyusunan laporan pelayanan administrasi kesehatan part 2 ya teman-teman. Video sebelumnya kan saya sudah bahas mengenai part 1. Jadi di video kali ini kita akan lanjut di proses penyusunan laporan. Namun sebelum kita mulai materi, bagi teman-teman jangan lupa dukung dulu channel aku dengan cara subscribe. Dan jika kalian suka pada video ini, kalian bisa like, kalian juga bisa komen di bawah konten apa selanjutnya akan kita bahas. Dan teman-teman jangan lupa untuk nyalakan notifikasi lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Selamat belajar teman-teman. Jadi dalam penyusunan laporan ini kita harus belajar lebih jauh tentang bagaimana cara menyusun suatu laporan. Sebaiknya Anda mengingat-ingat atau teman-teman mengingat-ingat bagaimana bentuk laporan yang bisa dibuat di unit kerja. Untuk lebih jelasnya bagi teman-teman, mari kita lihat dulu bagian-bagian dari laporan itu sendiri. Laporan terbagi atau terdiri dari yang pertama itu namanya pendahuluan. Dalam pendahuluan berisi latar belakang tentang hal ehwal yang bersangkutan atau bersangkut paut dengan isi laporan. Latar belakang masalah yang akan dikemukakan adalah hal-hal yang berkenaan dengan tujuan laporan, mengapa laporan itu dibuat atau ditulis, siapa yang menugaskan membuat laporan, masalah-masalah apa saja sih yang tercakup dalam laporan, kapan suatu tugas dimulai dilaksanakan dan kapan akan berakhir, di mana dan bagaimana penulis memperoleh informasi mengenai suatu masalah. Untuk jelasnya, unsur-unsur yang terkandung dalam pendahuluan suatu laporan itu terdiri sebagai berikut. Pertama yaitu unsurnya ada maksud dan tujuan. Unsur yang kedua yaitu ruang lingkup kajian, biasanya itu permasalahan yang dilaporkan. Unsur yang ketiga yaitu waktu pelaksanaan tugas. Unsur yang keempat itu metode dan teknik perolehan informasi. Dan unsur yang kelima yaitu sistematika pelaporan. Setelah kita membahas pendahuluan, kemudian selanjutnya yaitu mengenai batang tubuh. Pada umumnya, batang tubuh atau isi laporan dijabarkan ke dalam bab per bab dengan kerangka pikir yang logis dan sistematis. Batang tubuh dapat dibagi dalam bab-bab sebagai berikut. Pertama, keadaan dan permasalahan. Kedua, analisis dan pemecahan masalah. Keadaan dan permasalahan memuat hasil pengamatan atas fakta-fakta keadaan yang sesungguhnya yang dilaksanakan di lapangan dan keadaan yang seharusnya dilaksanakan, serta berbagai permasalahan yang timbul. Permasalahan ini merupakan selisih antara keadaan yang sesungguhnya dilaksanakan di lapangan dan keadaan yang seharusnya dilaksanakan di lapangan. Bab analisis dan pemecahan masalah menurut uraian tentang berbagai penyebab timbulnya suatu masalah dan bagaimana alternatif pemecahan suatu masalah. Masalah-masalah yang dijumpai tentunya akan banyak sekali, namun karena berbagai keterbatasan seperti keterbatasan waktu, sumber daya manusianya maupun dana serta lain-lain, maka dalam pemecahan berbagai masalah yang timbul kita harus menyusun skala prioritas masalah yang sama yang mendesak untuk segera dipecahkan. Setelah batang tubuh, kita akan bahas selanjutnya adalah kesimpulan, saran, dan serta rangkuman. Apabila organisasi telah semakin besar dengan berbagai kegiatan yang sangat kompleks, sering memberi tugas atau penerima laporan. Dalam hal ini, atasan atau pimpinan ya teman-teman, tidak punya waktu untuk membaca secara tekun dengan isi dari seluruh laporan. Yang penting bagiannya adalah kesimpulan, saran maupun rekomendasi serta rangkuman yang diajukan oleh si pembuat laporan. Jadi kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Pertama itu kesimpulan. Kesimpulan merupakan perasaan
atau intisari dari isi pokok laporan. Kesimpulan diturunkan dari fakta-fakta dan lebih banyak mempersoalkan hubungan-hubungan yang logis. Kesimpulan tidak perlu panjang lebar, tapi cukup untuk di butir-butirnya saja. Selanjutnya itu saran. Saran merupakan bagian paling akhir dari laporan. Kesimpulan dan saran-saran dalam sistematika laporan biasanya dijadikan dalam satu bab. Saran yang disampaikan atau diajukan dalam laporan harus memiliki alternatif yang perlu diambil untuk memecahkan masalah atau persoalan yang timbul. Selanjutnya itu rangkuman atau sinopsis. Rangkuman merupakan sinopsis atau ringkasan pokok-pokok dari isi laporan. Rangkuman dapat dibedakan atau ditempatkan sebelum atau di depan bab pendahuluan atau sesudah kesimpulan dan saran, atau dapat pula secara terpisah dan tersendiri. Setelah kita membahas pendahuluan, batang tubuh, kesimpulan, saran, dan rangkuman, selanjutnya akan kita bahas itu mengenai daftar pustaka. Daftar pustaka perlu dilampirkan dalam laporan apabila secara acuan berasal dari buku, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Pada laporan penelitian, daftar pustaka ini merupakan keharusan. Daftar pustaka harus disusun sesuai dengan abjad, serta penulisannya mengikuti ketentuan yang berlaku dalam kepustakaan. Contohnya teman-teman bisa lihat. Kita lanjut ke lampiran. Lampiran merupakan data pendukung uraian isi laporan yang memungkinkan terlalu banyak sehingga tidak dimasukkan ke dalam konteks laporan. Karena apabila dimasukkan dalam konteks laporan dapat mengganggu kontinuitas laporan dan lebih jauh lagi dikhawatirkan dapat mengganggu pengertian mengenai hal-hal yang diuraikan dalam teks laporan. Lampiran dalam laporan bisa berupa peraturan, perundangan, surat menyurat, bagan, diagram, tabel, fotodena, kuesioner risalah, dan lain sebagainya. Sekian dulu video saya kali ini. Bagi teman-teman jangan lupa untuk nonton part 3-nya mengenai langkah-langkah membuat laporan. Jadi bagi teman-teman jangan lupa ya nonton di video selanjutnya. Sekian dulu video saya kali ini bagi teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video part 3.